وحال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه وعلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وصلاة الله تغشى يا الله عند دارير سطوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله
jujur ya, kayak saya ini jeleknya banyak banget, cuma bapak ibu nggak tahu, anda nggak tahu. Andaikan tahu jeleknya saya, ya mungkin nggak mau dengerin ceramah saya. Yang paling tahu jelek saya ya istri saya. Bahkan istri saya itu tahu semua tentang saya luar dalam. Makanya saya kalau suruh ceramah di hadapan ribuan orang kayak gini enteng, wis wani tok isine. Jangankan cuman jamaah segini, 50 kali lipat jamaah ini saya disuruh ceramah berani saya, tapi suruh ceramah di depan istri saya seorang diri nggak berani. Nah karena dia tahu kejelekan saya. Misalnya dia lagi ngambek, lagi sewot, terus tak suruh duduk, nah, duduk kamu, plek, langsung tak ceramai, assalamualaikum warahmatullahi. Nah aku salam belum selesai udah diprek, tinggal pergi udah. Loh, apa istrinya kiai itu juga ngambek, juga sewot. Lah dikira perempuan kalau udah dinikah sama kiai itu mesti langsung jadi wanita yang sholihah. Kalau jalan di depan suaminya merangkak, terus kalau ngomong alus, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika. Ini loh ngalami sendiri. Namanya perempuan ya tetap perempuan ya, ntar belakangan aja itu urusan perempuan. Sekarang kita ngaji dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu insan kamil, manusia yang sempurna baiknya, oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Kita kalau pengen baik, bener, diridhoi Allah, selamat dunia akhirat, kuncinya adalah mencontoh dan meneladani Rasulullah urusan apapun. Sehingga qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, perilaku dan ketetapan Rasulullah itu menjadi dasar hukum umat Islam seluruh dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Islam seluruh dunia urusan apa aja rujukannya Rasulullah. Saya sering kasih contoh ya. Ada umat Islam sholat subuh pakai kunut. Kenapa sholat subuhnya pakai kunut? Ya karena dasar hukumnya Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Yang dicontoh Rasulullah. Sementara ada umat Islam yang sholat subuh nggak pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya nggak pakai kunut, dasarnya ya Rasulullah kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Sama-sama ada dasar. Sehingga dulu sempat ribut, satunya pakai kunut, satunya nggak pakai kunut, debat kusir, bahkan sampai ada yang berantem harus kunut, satunya nggak usah kunut, harus kunut, nggak usah kunut. Alhamdulillah masyarakat kita sekarang udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, apalagi warga Perum Bumi Cikarang Makmur udah nggak ada yang ribut soal kunut karena udah pada nggak sholat subuhnya. Kalau lagi bulan Ramadan, ada umat Islam yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat? Ya karena Rasulullah kalau bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih. Ya qiyamul lail di bulan Ramadan itu Rasulullah selama sebulan Ramadan dan tiap Ramadan kalau sholat malam 20 rakaat. Banyak sahabat yang menyaksikan, cuma nggak dikerjakan di masjid dan nggak berjamaah karena Rasulullah khawatir kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi wajib untuk umatnya.
Rasulullah tahu persis kalau diwajibkan umatnya nggak bakalan mampu, apalagi warga sini. Kalau tarawih itu kan cuma ikut pembukaan sama penutupan saja. Sholat fardu yang 5 waktu aja kadang-kadang masih di korting kok. Ada yang sholatnya cuma maghrib sama isya, itu kayak obat flu, mixagrip. Jadi sholatnya cuma isya karo maghrib. Ada nggak? Ada nggak? Orangnya datang. Perempuan apa laki? Pakai sarung apa pakai celana? Ada yang sekalinya sholat langsung ropelan. Jadi 5 jadiin 1. Sholli fardhu subhi wal duhri wal asir wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Dan nanti kalau taraweh diwajibkan terus kayak apa? Pasti nggak kuat. Nah, sehingga dengan dasar itu ada umat Islam yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Ada umat Islam yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat? Lah karena mereka juga punya dalil. Rasulullah kalau sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan istiqamah 8 rakaat gitu loh. Satunya 20, satunya 8. Dulu loh ya. Itu dulu ribut, sekarang alhamdulillah udah enggak. Nah ya sama-sama bener. Yang nggak bener itu yang suka nyala-nyalain. Apa itu orang NU tarawih mentang-mentang mau tarawih 20 rakaat tapi cepet banget. Tarawih kayak ngejar maling. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar entul jadi gulik-gulik ndut gobek-gobek. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Entul jadi gulik-gulik ndut. Ya 20 rakaat tapi cepet banget, nggak kualitas. Muhammadiyah juga gitu. Masa setahun sekali aja tarawih cuma 8, nggak niat itu. Itu dua-duanya salah. Yang bener saya netral, nggak usah tarawih. Orang keplek ya itu namanya. Lah ini perlu saya tekankan tentang toleransi, kerukunan. Lebih-lebih ini kita udah masuk tahun politik, panas-panasnya politik, pol-polan lah hidik-hidik. Jangan mudah tergelitik, tapi harus kita sikapi dengan cerdik. Jangan sampai pemilu nanti licik, tapi mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang terbaik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya berpesan, beda pilihan silahkan, namanya demokrasi. Dan gak mungkin orang sekian ini pilihannya sama, gak mungkin, betul? Kata orang Jawa, seje utek, seje kerentek. Gak ngerti ya bene, seje hidup, seje karep, ngono kok. Ya gak mungkin lah orang sekian banyak kok pilihannya sama semua, ndak mungkin. Namanya demokrasi. Beda pilihan silakan, tapi namanya kerukunan, persatuan dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Setuju? Setuju? Udahlah, 3 pasang capres cawapres yang sudah daftar di KPU, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Buktinya yang lolos verifikasi adalah 3 pasang capres dan cawapres itu, bukan pamanmu. Dan siapapun nanti yang terpilih itu adalah pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Betul? Nah, kita warga biasa, kita orang kecil pokoknya ikut berpartisipasi, memberikan suara, karena nasbul imamah, milih pemimpin itu hukumnya wajib, harus ikut berpartisipasi seraya berikhtiar, istikharah, mohon petunjuk kepada Allah mana yang kira-kira maslahah, manfaah dan membawa berkah untuk Indonesia. Berdoa
Yang mana yang mantep kita pilih? Halo? Halo? Mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberkahan untuk Indonesia. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ndak usah ribut, ndak usah poyok-poyokan, ndak usah gontok-gontokan. Diriwangi petentengan nih loh. Sing mbok dukung dadi dirimu ya pancet. Sing buruh pabrik ya pancet buruh pabrik. Apa kalau cawapresmu jadi terus dirimu langsung jadi direktur? Langsung jadi manajer? Ya enggak, wong wajahmu wajah babu. Sing rukun nggih. Nggih. Wes pokoke lana capresuna walakum capresukum. Oke? Wes sekarang udah ndak musim ribut tengkar gara-gara itu. Ini udah saatnya Indonesia ini harus maju, Indonesia ini harus berkembang. Kalau yang di atas ribut-ribut kayak apa udah biarin. Yang penting sampean ikhtiar maksimal ndonga sing akeh nang gone Gusti Allah. Muga-muga Indonesia tetap aman. Muga-muga Indonesia tambah makmur. Muga-muga tambah sejahtera. Muga-muga tambah barokah. Wes ngono ae. Lah saya kalau mau ngomong politik bukan wilayah saya. Malah salah kabeh kok ya. Dah. Engko sik to kok sarung ae. Aja ngupui ta. Iki gara-gara TikTok iki. Kacau. Urusan apa saja kita disuruh mencontoh Rasulullah. Sampai berpakaian suruh mencontoh Rasulullah, makan mencontoh Rasulullah. Pokoknya mulai bangun tidur, melek sampai tidur lagi, semua aktivitas kehidupan kita kalau pengen baik bener mencontoh Rasulullah. Pakai sendal aja suruh mencontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau pakai sendal? Rasulullah kalau pakai sendal dipakai di kaki. Terus iya. Makanya kalau sendal dipakai di kuping itu boleh namanya. Yang dimasukkan kaki kanan dulu. Jadi kalau pakai kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Tapi kalau ngelepas kaki kiri dulu, kanan belakangan. Makan suruh mencontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah makannya? Pakai tangan kanan dengan 3 jari, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Nah ini yang harus kita contoh. Mohon maaf, bukan pakai 3 jarinya, tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah kalau makan itu sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Rasulullah itu kalau makan porsinya sedikit, caranya sedikit-sedikit. Lah kalau warga perumahan sini kan porsinya banyak, caranya banyak-banyak. Yang harus kita contoh itu sedikit dan sedikit-sedikitnya, nggak harus persis pakai 3 jari. Ya Rasulullah pakai 3 jari, emang yang dimakan kurma, roti, daging, enak pakai 3 jari. Lah kalau sampean makan soto, mau pakai 3 jari, soto semangkuk bisa 4 bulan nggak habis. Halo? Maka asal kita mau mencontoh Rasulullah dalam pola makan, dijamin kita nggak sakit-sakitan, dijamin sehat. Gimana Rasulullah kalau makan? Halo? Rasulullah itu nggak makan sebelum benar-benar lapar. Ketika makan sebelum kenyang udah berhenti. Jadi kalau nggak benar-benar lapar, Rasulullah nggak makan. Ketika makan sebelum kenyang udah berhenti. Bedanya dengan kita, meskipun nggak lapar, sekalinya makan apalagi enak, meskipun udah kenyang nggak berhenti. Ini saya sampaikan dulu ya,
karena banyak orang yang salah dalam menafsirkan ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontoh hanya tampilan luarnya saja, padahal jelas dinyatakan yang harus kita contoh adalah akhlaknya, kepribadiannya, perilakunya, bukan hanya tampilan luarnya saja. Rasulullah memelihara jenggot, loh iya memang itu sunnah muttafaq alaih. Ngingu jenggot itu sunnah muttafaq alaih. Tapi kalau bagi kita kan yo lihat-lihat dulu tuh, orang Arab itu jenggotnya tebel, kalau dipelihara dirapikan, keren, kelihatan gagah, handsome, cool, tambah ganteng. Lah jenggotmu cuma 7 lembar, mbok dawake ngeruwis ketera angin mobat mabit nguyokke wong. Rasulullah berpakaiannya jubah, iya Rasulullah itu jubahan surbanan. Tapi perlu diingat, yang jubahan surbanan bukan cuman Rasulullah. Abu Jahal ya jubahan surbanan, Abu Lahab ya jubahan surbanan. Loh berarti sama dong? Beda. Bedanya di mana? Jubahan surbanan, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah, bersahabat Rasulullah. Surbanan, jubahan, wajah angker, kereng, nyaprut, betutut, wajah kemerawuk, jemotos, Abu Jahal. Lah sampeyan nyontoh yang mana? Woi, bukan jubahan dan sorbanannya, tapi perangainya, sikapnya. Understand? Undang-undang dalam berpakaian itu 1 nutup aurat, 2 suci, 3 adab sopan. Lah Rasulullah kok pakai jubah, pakai sorban? Itu budaya bangsa Arab. Rasulullah menghargai budaya lokal. Andaikan Rasulullah hidupnya di Indonesia, ya mungkin pakaiannya Rasulullah ya kayak ini, kayak bapak-bapak ini, kayak kiai ini, kayak ini. Loh, ini sudah pakaian ala Rasulullah. Nutup aurat, udah. Suci, iya. Sopan, iya. Ya udah, pakaian ala Rasulullah. Loh, apa nggak boleh pakai jubah orang Indonesia? Bagus. Sholat pakai jubah, bagus. Sholawatan, zikir pakai jubah, bagus. Ngarit jubah. Ini nanti nggak dapat rumput, malah burungnya sendiri yang kesenggol. Manjat kelapa pakai jubah, belum dapat kelapa malah kelapanya sendiri 2 itu meletus dua-duanya. Sak pikulane buklek ya. Terus maaf, loh, jadi polisi suruh jubahan, ya ndak bisa ngejar maling. Nanti ada maling mau ngambil tembak, keliru nyemek tembak dhewe. Lah ini Pak, ojo guyang-guyu iki serius. Pakaiannya polisi kayak gini, ini udah pakaian ala Rasulullah. Nutup aurat iya, suci iya, sopan iya, ya malah harus begini. Oh jadi polisi suruh jubahan. Wah ini polisi nggak sunnah, ini nggak mau pakai jubah. Yang ngomong itu berarti koplak. Paham nggak? Nah kayak gitu, jangan salah. Yang dicontoh itu perilakunya, bukan sekedar tampilan luarnya. Oh Rasulullah kalau ibadah korban yang disembelih unta. Ini instruksi untuk seluruh umat. Ibadah korban itu nyembelih binatang di daerahmu yang paling gede, dagingnya banyak, halal. Lah di Arab tempat hidupnya Rasulullah, binatang yang gede dagingnya banyak halal itu unta. Lah kalau di Cikarang Selatan ini ya sapi, kerbau. Maksa unta, aku harus unta afdol. Rasulullah unta kok korbannya, aku cari yang afdol.
akhirnya maksa korban onta, ya malah dipenjara, tangkap polisi. Loh, dari mana dapat onta kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Mikir. Makanya apa-apa, wah ini nggak sama dengan Rasulullah, ini bid'ah, ini bid'ah ini. Lah kalau semua yang nggak ada, nggak dilakukan Rasulullah dibilang bid'ah, ya jangan pakai HP. Rasulullah nggak pernah WA, nggak pernah update status. Rasulullah nggak pernah bikin story kok. Bantingan HP-mu itu. Woi, woi. Akhlaknya yang dicontoh, bukan hanya tampilan luarnya. Nanti tak jelasin kalau waktunya cukup, nggak cukup tahun depan ngundang lagi. Lah, sekarang kok semuanya disuruh nyontoh Rasulullah? Apa-apa kok suruh nyontoh Rasulullah? Sakjanya, ya janjanya Rasulullah itu siapa toh? Loh, janjane ini bahasa Indonesianya apa? Sebenarnya kira sak temene. Yang saya tanyakan itu sakjane, janjane itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Hah? Kok sebenarnya, kok sesungguhnya? Yo janjannya itu. Aku bingung goleki bahasa Indonesianya. Udah nggak usah bantah, tinggal dengerin no. Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Itu loh. Tiba itu bahasa Indonesianya jatuh. Lah nek tiba kejelungup, jatuh menjelungupkan diri. Menek bahasa Indonesianya memanjat. Nek menek celingkrik, memanjat bercelingkrik. Itu loh. Nguyuh, semua tahu bahasa Indonesianya kencing, tapi nek nguyuh anyang-anyangan siapa tahu? Masa kencing makcrit? Enggak semua kok. Makanya iki wis tak pikir iki misal. Sakjanya Rasulullah itu siapa toh? Nah ini, untuk menjawab itu mari kita berangkat dari satu makalah. Tolong semuanya menirukan ya, saya sampaikan. Yang ikut menirukan saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar, duitnya banyak, minimal gampang nyari utangan. Kok emoh ini? Apa minta didoakan susah nyari utangan? Wong wajahmu wajah kreditan ngono. Yang nggak ikut menirukan, awas ya, saya doakan nanti kalau tidur nggak inget apa-apa. Besok kalau berak kakinya ketekuk. Ora ditekuk yo angel loh. Masa ngisi ngambek sembujung. Metune pendeng-pendeng. Ayo ditirukan sama-sama nggih. Biar nggak ngantuk. Ya sarung tapi nanti. Itu seorang sarung tak antem degan. Ayo ditirukan sama-sama. Muhammadun Basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih. Wes, ya udah sekarang dilanjut. Bapak Ibu nyautnya manusia, gitu nggih? Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang manusia yang memanusiakan. Nah, akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang seperti itu berarti dia bukan manusia.
Oke, dua hal, manusia dan tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Secara kurikulum desain, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, manusia. Sifat-sifatnya manusia, karakternya manusia. Sebagai manusia, Nabi Muhammad ya makan, ya minum, ya lapar. Bahkan seringkali kalau lapar, itu perut beliau diganjel pakai batu, diikat. Nabi Muhammad manusia, ya tidur, ya pernah nggak punya duit, emang manusia. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit ngutang. Makanya sampeyan yang banyak utangnya jangan khawatir nggak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Tetap umatnya Nabi Muhammad, cuma hobi utang. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit ngutang. Maka warga BCM, nah, warga BCM yang baik kalau nggak punya duit ngutang, jangan nyolong, apalagi korupsi. Ini kok ditepuk tangan nih orangnya datang. Halo, halo. Maaf, Nabi Muhammad ya kerja. Bahkan Nabi Muhammad itu pekerja keras. Kecil aja udah menggembala kambing, remaja dagang. Beliau bersabda, kana Adam harisan, Nabi Adam itu petani. Wakana Daud najaran, Nabi Daud itu arsitektur. Wakana Musa mukabbisan, Nabi Musa itu peternak. Wakuntu tajiran, aku pedagang. Nabi Muhammad kerja. Jadi nggak bener ya kalau ada orang Islam kok nggak mau kerja, dongo tok, wiridan, pengen dapat duit. Ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, sak 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 sak, ya rusak, ya rusak, sak 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 sak. Di langit itu nggak ada percetakan duit. Ya kerja, utangnya banyak, pengen lunas ya kerja cari duit, bayar utang. Utangnya banyak, ke masjid tiap hari. Ya mungkin bisa lunas kalau nyuri kotak amal. Nabi Muhammad ya nikah, punya istri, punya anak, manusia. Dan sifat basyariahnya ditampakkan oleh Allah agar mudah dicontoh oleh kita manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad perang juga pernah kalah. Dikira kalau udah Nabi itu nggak pernah kalah, menang terus. Emang disetting kayak gitu sama Allah, dibikin kalah. Ini supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Kalau dalam persaingan kalah harus seperti apa gitu loh. Lah perang Uhud kalah. Nabi Muhammad dalam peperangan juga dikawal. Turasun Nabi. Ada sahabat-sahabat pengawal Nabi. Itu kepalanya namanya Zubair bin Awam. Turasun Nabi. Dikawal. Kenapa dikawal? Karena nggak ada jaminan kebal senjata. Dipikir kalau udah Nabi dibacok ting. Halo, halo. Loh, kalau presiden punya pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Nabi juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Itu kepalanya sahabat Zubair bin Awam. Kiai juga punya pas pamki, pasukan pengamanan kiai. Siapa? Banser. Loh iyalah. Lah kalau presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya kiai dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Makanya izin dan Babinsa rungokne. TNI sama Banser itu sama-sama dorengnya. Yang nggak sama itu kan bayarannya. Kalau dorengnya sama, malah kalau kita runut sejarah, Banser itu lebih tua daripada TNI. Lah TNI lahir tahun 1945, bulan Oktober Indonesia sudah merdeka. Loh,
Banser dirintis 1934, resmi 1937. Indonesia belum merdeka dan Banser dibentuk untuk melakukan perlawanan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Loh, isinya ya para ulama, para kiai, pasukannya para santri. Ya akhirnya cikal bakal TNI Polri itu ya para kiai, para santri. Ngono dan. Makanya Banser itu kakaknya TNI. Sehingga ngalah, nggak mau gaji. Biar gajinya diterima adiknya saja. Kakak ngalah. Cuman Allah itu adil. Meskipun nggak dapat gaji tapi bintangnya lebih banyak. Kalau TNI bintangnya kan cuma 4, itu udah jenderal. Mentok 5 jenderal besar cuman berapa orang. Banser bintangnya 9. Oh, di atas obat sakit kepala. Obat sakit kepala bintangnya cuma 7. Banser bintangnya 9. Jadi Banser itu kakaknya TNI. TNI kalau ketemu Banser hormat kakak, harusnya gitu. Hidup Banser. Iki Banser endi to kok gak semangat blas iki. Mungkin direwangi kok. Ngono lho. Loh, lah iyalah. Lah TNI itu baru terbentuk 1945, bulan Oktober Indonesia ada merdeka kok. Itu cikal bakalnya ya kiai sama santri-santri itu. Makanya kalau ada TNI, Polri, pejabat mau hormat sama ulama, sama santri, sinergi, insya Allah barokah. Tapi kalau meremehkan apalagi zalim sama santri, mesti kualat. Kalau nggak terima silahkan berdiri. Satu orang nih kok enteng. Loh itu coba pertempuran 10 November yang dahsyat itu. Salahnya ono sing ngantuk kok. Nah itu nikah Belanda, Jepang, Inggris, Amerika mau merebut kembali Indonesia. Nah itu siapa yang membunuh pimpinan tentara sekutu namanya Jenderal Malabi itu? Santri itu yang membunuh, bukan polisi, bukan tentara, santri yang membunuh. Itu loh. Saya tahu langsung, tahu sendiri saya pas nonton filmnya itu. Nah, dari mana saya tahu kalau nggak dari film, wong saya belum lahir. Nah, tapi film itu kan fakta sejarah. Lo tentara belum lahir dan kok kaya gak terima no modelnya. Wong loro enteng lagi ngomong. Nah, jadi cikal bakal TNI Polri itu santri mayoritas. Kok santri mayoritas? Lah bangsa Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Dulu zaman Belanda, sekolah yang ada itu cuman sekolah miliknya Belanda. Yang boleh ikut sekolah itu minimal anak tumenggung, anak bupati ke atas itu boleh ikut sekolah. Ya, anaknya camat itu nggak boleh ikut sekolah, apalagi anaknya kepala desa, ketua RW, ketua RT, nggak boleh ikut sekolah. Hanya anak bupati ke atas yang boleh ikut sekolahnya Belanda. Lah terus yang lain ya ke pondok pesantren larinya pendidikannya. Anaknya camat, anaknya kepala desa, anaknya orang-orang awam itu semua pendidikannya ke pondok pesantren gitu loh. Makanya dengerin lo yang berjuang itu ya kan dari pondok pesantren kan, yang berpendidikan pendidikannya hanya ada di pondok pesantren. Mau ikut sekolah, sekolahnya Belanda nggak boleh, bukan nengratok, bukan bangsawan. Jadi semua ke pondok pesantren. Sehingga para pejuang itu cikal bakalnya ya pondok pesantren itu. Jenderal Sudirman itu santri tulen, panglima besar pertama, kepala madrasah diniyah Jenderal Sudirman itu. Beliau daimul wudhu, nggak pernah batal. Beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Beliau istiqomah puasa Senin Kemis. Ayo sampean berjuang. Ya, harusnya anak buahnya kan ya harus mencontoh jenderal besarnya, santri. Makanya pantas diperingati Hari Santri Nasional, apresiasi Hari Santri Nasional, pantas. Ini ngono lho. Nah ngono melok keplok.
Loh saya ini di hadapan Jenderal TNI, Jenderal Polri ya saya sampaikan, ini saya sampaikan, itu di depan Jenderal, apalagi kuwi pangkatnya lagi rengget. Loh ini memang sejarah kok. Loh, gak terima apa Bu ya? Nggak tak catat NRP ini besok karirnya selesai. Yo enggak, iki yo ben kuat mentale. Ini enggak kuat mental yo karuane enggak yo saiki. Mumpung saya belum pulang. Ini. Nah, ini TNI Polri dengan santri itu satu, sinergi sampai sekarang. Itu loh, makanya izin dan pantas diperingati hari santri itu. Gitu. Ini ada yang nanya, kenapa bukan hari kiai yang diperingati? Dan nanti kalau dituruti ada peringatan hari kiai kok Bunyai ini yang jaluk. Jadi ada peringatan hari Bunyai, ada peringatan hari Gus, ada peringatan hari Neng. Ya, orang barbar. Santri itu sifatnya umum. Kalau kiai kan lebih khusus, dan setiap kiai pasti santri. Meskipun udah jadi kiai tetap berjiwa santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi kiai. Makanya yang diperingati hari santri lebih umum. Kenapa? Kalau kiai pasti santri, tapi santri belum tentu bisa jadi kiai. Kayak itu ya santri, tapi kan gak iso jadi kiai potonganmu. Ya sampean dadi kiai yang bingung no wong gak iso ngaji. Ya kayak ada peringatan hari buruh, tapi kan nggak ada peringatan hari majikan. Karena setiap majikan pernah jadi buruh, tapi nggak semua buruh bisa jadi majikan. Ada peringatan hari anak, tapi nggak ada peringatan hari orang tua. Semua orang tua pernah jadi anak, tapi tidak semua anak bisa jadi orang tua. Kadang masih remaja udah mati, koyo iku sedol engkas. Halo, halo. Nah kayak gitu loh. Ya dulu hanya ada peringatan hari ibu saja. Sekarang bapaknya protes nggak terima. Ada peringatan hari bapak. Yang benar ya hari ibu itu yang diperingati, karena setiap bapak dilahirkan oleh ibu, tapi ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Mono, sehingga wanita sama pria itu beda dalam Islam. Wanita itu makhluk khusus, perlu perlakuan khusus, perlu perhatian khusus, dan ada istilah-istilah khusus. Sehingga kalau wanita kerja lagi hamil boleh minta cuti hamil, tapi laki-laki nggak boleh minta cuti menghamili. Gampang kok angel. Beda. Loh, laki-laki sekarang kalau sama wanita kalah kok. Maka wanita ada istilah khusus. Al-Quran saja ada surat khusus An-Nisa, surat wanita. Surat Ar-Rijal nggak ada. Jadi bilangin kok, jadi wanita yang masuk gedung wanita. Loh, ono ngono ku. Polisi wanita. Polisi lanang wakeh tapi yang nggak dijuluki polisi pria. Ya polisi ngono tok. Gedung wanita, dharma wanita, dharma pria nggak ada. Menteri peranan wanita, emansipasi wanita, pembalut wanita, pembalut pria nggak ada. Mengaji fikih itu nggak dianggap sempurna sebelum mengaji fikhun nisa, fikih wanita. Ada darah wanita, darah pria gak ono sing bahas. Hingga salah ya kalau dibilang pria lebih baik daripada wanita, lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Jangan mentang-mentang jadi laki-laki dalilmu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mesti lebih baik. Yaitu kalau dulu, sekarang enggak. Orang tua sekarang itu malah lebih seneng punya anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak perempuan masih bisa bantu orang tua, masih mau nyuci, masih mau bantu ibunya nyapu, masih mau bantu ibunya masak, masih mau suruh belanja juga mau. Tapi kalau anak laki-laki, mangan turu, makan tidur, melek-melek dolanan HP, keluar peda motoran, gini apa mboten? No, diomongi sekarang kok prestasi itu sekarang rata-rata bagusan perempuan daripada laki-laki. Saya udah survei di sekolahan-sekolahan itu yang masuk 10 besar the best 10. Oh ya the best 10 itu banyak yang perempuan, perempuannya 8, laki-lakinya cuma 2. Di pondok-pondok pesantren juga gitu, ngafalin Quran itu cepat santri putri daripada yang putra. Makanya kalau laki-laki punya prestasi apa, wanita sekarang juga punya. Ayo kamu laki-laki mau mengandalkan punya ijazah,
wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah 10. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita juga punya kelulusan plus kemulusan 20. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang juga punya keterampilan plus penampilan 30. Ayo kamu. Laki-laki mengandalkan skill, lo wanita sekarang banyak yang punya skill plus sikil plus pentil 40. Yang gak tono sing LL kuwi kok. Ayo rungokne. Laki-laki mengandalkan prestasi. Oke, wanita sekarang juga punya prestasi plus tubuh yang seksi 50. Ya, tubuhnya menarik perempuan daripada laki-laki. Ada anak perempuan udah gede jadi perawan, malam-malam tidur sendirian di pos jaga, rame sing ngrubung oke, menarik. Ayo coba anak laki-laki gede jadi joko, bengi-bengi turu ijen no gerdu, sepi, paling dirubung nyamuk. Nah berikutnya tuh kan mulai sayang sama aku. Ya udah, aku tuh tak pikir wah ini aku kan udah lama, mulai tahun 2006 2007, terus saya di Cikarang, Tangerang, Bekasi itu 2010 2012. Tak pikir orang-orang udah pada bosen sama aku. Tak pikir jamaahnya dikit, nggak nyangka aku ternyata jamaahnya segini banyak. I love you semuanya, I love you, I love you. Alah sing tuwek ra usah endel. Ini khusus yang muda kisbay, giginya tinggal 2 ini gila nih. Nah yang tua aku nggak mau, tak kembaliin nih. Tuwek melok-melok. Nah, Nabi Muhammad perang dikawal. Kenapa? Ya nggak ada jaminan kebal senjata. Loh, Nabi Muhammad, halo, kena lempar batu, bendol, berdarah, gitu loh. Makanya kalau ada warga sini ya kena lempar batu kok bendol, yakin itu umatnya Nabi Muhammad. Lah kena lempar batu sak kepel piar, batunya hancur, dia meringis, itu umatnya Limbat itu. Nabi Muhammad juga pernah sakit, emang manusia. Dan kalau lagi sakit, Nabi Muhammad ya berobat ke tabib. Kalau sekarang ya ke dokter, dikasih ramuan ya diminum, ikhtiarnya begitu. Lo Nabi kok sakit supaya bisa dicontoh umatnya. Kalau lagi sakit seperti apa? Nyontohlah Nabi Muhammad. Mbok gati-gatekno aku. Dilanjut apa enggak ini? Maka kita umatnya Nabi Muhammad kalau lagi sakit harus berobat. Ikhtiarnya seperti itu. Orang Nabi Muhammad kalau sakit berobat, dikasih obat juga diminum. Ya jangan hanya mengandalkan tawakal, penyakit yang bikin Allah, sehat sembuh yang bikin Allah. Kalau Allah udah menyembuhkan, kun fayakun, ya sembuh. Penyakitnya parah nggak pernah berobat, nggak mau berobat. Pokoknya kalau Allah menghendaki sembuh, kun fayakun, ya sembuh. Insya Allah bongkok. Ya berobat. Sengaja ditampakkan sifat basyariahnya agar bisa dicontoh. Halo, halo. Kalau Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak bisa dicontoh. Nabi Isa itu sama sekali nggak pernah lupa. Loh, ini manusia apa bukan kok nggak pernah lupa? Kalau Nabi Muhammad pernah lupa, emang dibikin kayak gitu sama Allah. Mbok gati-gatekno aku. Dilanjut apa enggak ini? Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak nampak, hingga nggak bisa dicontoh. Nabi Isa itu sama sekali nggak pernah lupa. Loh, itu manusia apa bukan? Coba, Nabi Isa itu kalau dibohongin jadi. Misalnya ya, ada ibu-ibu gendong bayi, ditutupi pakai kain. Ketemu sama Nabi Isa ditanya, Bu itu yang digendong apa Bu? Batu. Saking keselnya misalnya nggak suka sama Nabi Isa,
yang digendong bayi, cuman dia ditanya sama Nabi Isa, ibu yang digendong itu apa ibu? Batu. Ini bayi langsung jadi batu. Nabi Isa nggak bisa dibohongi. Ada orang kaya bawa duit 2 koper ketemu sama Nabi Isa, terus nggak lama lewat pengemis, dibilangin sama Nabi Isa, Pak tolong Pak, pengemis itu dikasih duit, aku nggak bawa duit. Nah itu yang dibawa apa Pak? Sampah. Duit 2 koper langsung jadi sampah. Ini Nabi Isa. Ada ibu-ibu ya, marahin suaminya, ngomelin suaminya, laki-laki nggak bener ngasih duit belanja dikit, kalau masakan nggak enak ngomel-ngomel, masa dari dulu istri suruh ngalah, terus pada luar rumah tangga itu mestinya ya nggak begitu, musyawarah kalau ada apa-apa gini kadang-kadang. Terus Nabi Isa tahu, terus dinasihatin, ibu istri nggak boleh kayak gitu, istri itu harus taat sama suami, awas kualat tuh ya, kualat gombal langsung mati di tempat. Untung tidak menangi Nabi Isa. Misalnya kok menangi Nabi Isa, warga sini banyak yang duda. Nah istri lagi kata setor nih Nabi Isa, mati. Nabi Isa itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa dicontoh. Coba lah minta makanan, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i, ya Allah minta makanan dari langit, glodak turun makanannya, nggak bisa dicontoh. Sehingga ketika Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, umatnya bingung, ini siapa yang meneruskan, gimana cara nyontohnya. Umatnya bingung, nggak ada yang bisa melanjutkan. Lah kalau Nabi Muhammad wafat, Islam makin berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena penerusnya bisa mencontoh Nabi Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, jadi generasi jalan. Nabi Muhammad bisa dicontoh. Kalau Nabi Isa nggak bisa dicontoh, lahir nggak punya bapak, gimana cara nyontohnya? Wong ibunya Nabi Isa itu Siti Maryam itu nggak punya suami, tahu-tahu hamil, terus punya anak. Lu gimana cara nyontohnya? Lah kok ada perawan anak perempuan BCM sini nggak punya suami, terus hamil, terus punya anak. Loh Mbak, suaminya mana? Aku kan nyontoh Maryam. Itu perawan gendeng. Lah gimana nyontohnya Nabi Isa? Ayo coba. Kalau Nabi Muhammad punya bapak, punya ibu, dan beliau lahir dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Sekarang banyak anak-anak yatim, kalau lagi ada event anak-anak yatim, ada santunan, dipanggil naik panggung satu-satu, dikasih map, dikasih amplop, dikasih bingkisan, dikasih duit, seneng. Sampai ada anak kecil di pangku ibunya di bawah panggung, Bu aku kapan yatim Bu, aku kok nggak dipanggil Bu, aku kok nggak yatim Bu. Cari ibu, ono takokno bapakmu dhewe. Aku yo selama pengen bapakmu nang mati kok. Lah Nabi Isa nggak bisa dicontoh. Kalau Nabi Muhammad bisa dicontoh. Nabi Muhammad pernah lupa? Pernah. Nabi Muhammad pernah lupa bilangan rakaat dalam sholat. Waktu itu sholat duhur berjamaah, Nabi Muhammad jadi imam. Yang berada di saf awal, barisan depan itu akabirus sahabah, sahabat-sahabat utama, sahabat yang pinter-pinter di saf awal. Ya biasa kalau ada acara apapun, forum apapun, yang pinter-pinter ya di depan, yang pinter-pinter ya naik panggung kayak inilah, yang pinter-pinter ya naik panggung. Ini yang pinter-pinter. Yang goblok ya yang ngelempoh di belakang. Yuk sampai sekarang ini sampai yuk wis talah terima no nasibmu. Sampean lek pinter lungguhmu gak ning kono. Ini wis tok trimo ben cepet urusane. Ini sahabat yang pinter-pinter ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya kapsing sahabat yang pinter-pinter, yang pembesar-pembesar itu di depan, di saf depan. Nah di belakang itu yang nggak pinter ya kayak ini lah. Nah di belakang itu ada namanya Dzulyaden. Itu ya gak pinter ya gak pinter lah pokoknya, agak on. Sholat duhur dapat 2 rakaat. Rasulullah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi.
terus zikir wiridan. Ini sahabat-sahabat yang di depan diem. Kalau warga sini kan ada imam kayak gitu, terus zikir sambil ngingetin imam, baca apa? Allah ya karim, ngono diarani oon kok emoh. Kalau ada imam yang lupa kayak gitu loh, biasanya bapak, mas, zikir ngingetin imam, baca apa? Subhanallah. Lah ini sahabat yang pinter-pinter ini diem, nggak ada yang baca subhanallah, nggak ada yang ngingetin. Loh, kenapa? Ya karena memang pinter. Orang pinter itu kan pemalu. Orang pinter itu kalau bahasa Jawanya sungkan, isin malu. Dan emang goblok kan randu isin. Makanya meskipun dikasih ya ini ada jeruk, ada kelengkeng, ada anggur, ada pisang, ada macam-macam loh, plastiknya aja itu masih utuh, padahal aslinya ya pengen. Ayo ngomong gak pengen tapi utuh. Kalau nggak percaya loh, plastiknya aja belum dibuka. Mergo apa? Pinter isin, padahal ya pengen tapi mau makan malu. Wong pinter isinan, coba iki diuncalno ning kono. Amblas sak kulit-kulite. Soale wong goblok randu isin. Ayo kapan kene iki sing mentolo mangan berarti goblok. Goblok munggah panggung. Loh, yang kedua, solidaritasmu di mana? Sampean wis lungguh ning dhuwur ana kambale enak kayak gini, coba yang di sana itu lungguh grogalan itu, bokongnya sampai ngetok-ngetok, nggak dapat apa-apa. Lu sampean kok tega-teganya makan? Mana solidaritasmu sama saudaramu yang di bawah? Nah, yakin sing keploki melarat kabeh. Loh makanya saya disuguhi macam-macam kayak gini, ada degan, ada kopi, ada susu, ada buah macam-macam. Yang nggak tak minum, nggak tak makan, wong aku nggak goblok kok. Isin aku sungkan, orang pinter isungkan. Pengen kok. Jajal ya. Nah, satu aja yang ngerebut segitu banyak. Orang goblok ya kayak gitu. Tapi kalau ini misalnya, monggo Pak, gak gelem wong pinter. Tapi lek kono, ayo coba. Lu, delon. Nah, lo ya, yang ngono kuwi. Sahabat yang pinter-pinter yang di depan itu diem. Kok nggak ngingetin? Ya karena memang pinter. Mereka berpikir, lo kok mau diingetin gimana? Rasulullah kok diingetin? Berpikir yang kedua, mau diingetin gimana? Jangan-jangan sekarang ini sholat duhur direvisi jadi 2 rakaat. Lo kan pernah terjadi revisi arah kiblat itu juga ketika sholat sedang berlangsung. Dulu awal-awal diwajibkannya sholat itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekarang dikempur habis-habisan sama Zionis Israel laknatullah. Mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah. Masya Allah, itu udah kejahatan perang yang luar biasa itu. Perempuan, anak-anak dihabisi, rumah sakit dibombardir, tengah malam orang lagi tidur diserang. Itu kan udah kejahatan perang internasional. Ngono Amerika yang mbedek kae. Wis tapi sampean ya ora usah budal merono. Kendat ya. Sampeyan yang cukup mendoakan dari sini di hizib didongakne. Wong sampeyan ora iso nyekel bedil ngono. Ayo jihad sana ke Palestina, jihad sana. Kendat lek potonganmu. Jihadnya kita beda, nggak harus ngangkat senjata. Kalau punya duit ya jihadnya pakai duit, bantu saudara-saudara kita yang di sana. Nah senjata kita ya doa, silahul mukmin. Masya Allah. Pokoknya aku petuk wong Israel no kene tak jejeki tenan. Ayo praktek, kamu jadi Israelnya, ayo sini kamu. Ayo kamu jadi Israelnya sini, tak praktek no. Ngeyel. Lu awal-awal sholat itu menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah
ketika Rasulullah sholat di satu masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Itu Masjid Qiblatain itu di Madinah. Kalau zaman nggak tahu, Madinah itu baratnya Madiun. Itu lagi sholat asar dapat 2 rakaat, malaikat Jibril turun bawa wahyu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, langsung putar haluan hadap Ka'bah arah Masjidil Haram. Itu revisi arah kiblat terjadi ketika sholat sedang berlangsung. Makanya sahabat yang di depan yang pinter-pinter mikirnya gitu, mau diingetin jangan-jangan ini sholat duhur direvisi tinggal 2 rakaat, makanya diem. Nah dari belakang ada Dzul Yaden yang nggak pinter tadi teriak. Emang wong goblok itu senengannya teriak-teriak ya kayak tadi, belum apa-apa udah sarung jeruk gedang ini wong goblok ini kakek cangkem ngono kuwi. Ya maaf tak cangkem ke. Ini bahasa Jawa Timuran memang kasar. Nek cara kene kan cocot ya. Loh emang orang bodoh ya kayak gitu, sukanya teriak-teriak. Ini Dzul Yaden dari belakang teriak, ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah. Muhammad, sampean lupa apa ini sekarang sholat diringkes, zuhur jadi 2. Ini sahabat yang di depan ini, siapa teriak-teriak? Mesti wong goblok ya, mesti wong goblok ya. Rasulullah yang ngerasa nggak lupa. Beliau menjawab, mana situ wa ma qusiratis shalah. Aku nggak lupa, sholat juga nggak dikosong, nggak diringkes, zuhur tetap 4 rakaat. Ini orang goblok ini dijelasin itu dia nggak terima, malah metenteng, apalagi ngerasa bener, malah metenteng. Makanya wong goblok ya petentengan ngono. Dikongkon meneng ya sik bengok ae ngono kuwi, goblok pancene. Wallahi ya Muhammad, sholaita zuhra rakaataini. Demi Allah, ini tadi sampean sholat zuhur cuma 2 rakaat, biasanya kan 4. Lah karena orangnya metenteng, Rasulullah yang lagi zikir itu akhirnya memandang sahabat Abu Bakar Siddiq yang terkenal jujur, nggak pernah bohong. Rasulullah memandang sahabatnya itu, dan ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menganggukkan kepala. Ganti mandang Sayyidina Umar yo, ganti Sayyidina Utsman yo. Taulah bahwa Rasulullah memang masih 2 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Nah ini jadi hukum kalau kita ngalami lupa bilangan rakaat dalam sholat. Dan yang hadir di sini, saya yakin semua pernah ngalami lupa bilangan rakaat dalam sholat, betul? Kalau nggak ngalami berarti nggak sholat. Pokoknya nggak tahu ngalami lupa bilangan rakaat sholat berarti nggak tahu sholat. Nah aku sih ngomong gue wongnya pasti pernah ngalami. Lah ibu kayak gitu, misalnya ibu lagi sholat duhur di rumah, atau di belakangnya ada anak, entah belajar, entah main HP, ibu diperhatiin sama anak. Begitu ibu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bu, saman lah rakaat kami salam, sholat apa bu? Ibu sholat duhur, baru 2 rakaat. Enggak kok, udah 4. 2 rakaat udah salam. Masa iya? Ya udah tak tambahin, nanti ibu mau makan dulu. Ya enggak boleh bu, ya langsung gitu ya. Nah ini hikmahnya apa? Dari peristiwa ini hikmahnya, untung ada orang goblok. Loh iya, untung ada orang goblok. Ternyata orang goblok itu manfaatnya besar. Misalnya waktu itu nggak ada orang goblok, sekarang sholat duhur kacau, boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Karena semua yang dilakukan Rasulullah, apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah menjadi dasar hukum. Rasulullah pernah sholat duhur 2 rakaat jamaah pula, berarti sekarang sholat duhur kacau, boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Warga BCM sini mau jamaah sholat duhur di masjid, masbuk, ketinggalan sampai masjid, sholat udah dimulai, bingung dia, ini duhurnya pakai 4 apa pakai 2 gitu. Makanya orang goblok itu penting. Hidup para goblok.
Loh, dengan adanya orang-orang bodoh kehidupan ini jadi dinamis. Loh, orang pinter itu butuh orang bodoh untuk praktek. Orang kelihatan pinternya kalau bisa minterin orang bodoh. Bahkan maaf, saya bisa datang ke sini ini ya barokahnya orang goblok-goblok itu. Lah kalau warga perumahan sini udah pinter semua, ngapain bikin pengajian datangin jauh-jauh dari Jawa Timur? Nah, ya sing keplok goblok kabeh. Maka terima kasih para goblok-goblok sekalian, karena dirimu aku hadir di sini. Loh, ya maaf, kayak polisi ini butuh maling. Untuk apa? Praktek. Polisi kelihatan kualitasnya kalau bisa menundukkan maling-maling, bisa melumpuhkan maling-maling. Makanya maling itu hukumnya wajib ada. Lah kalau nggak ada ya polisi nggak ada gunanya. Itu loh. Makanya polisi itu butuh maling. Gue praktek, kelihatan kualitasnya kalau bisa melumpuhkan dan menundukkan maling-maling. Bahkan kadang-kadang pengen cepet naik pangkat aja kerja sama maling kok. Ayo kalau nggak terima berdiri. Oknum, tapi yang kayak gitu sekarang disikat habis sama institusi Polri. Institusi Polri itu sekarang bersih-bersih. Oknum yang nggak beres-beres sikat semua. Wek menengok tak antem itu sana. Ya gini dan wong goblok ya kayak gitu dan sukanya teriak-teriak kayak gitu. Ya udah loh, kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang sakit, itu kehidupan jadi dinamis sehingga ada farmasi, ada obat-obatan, ada petugas kesehatan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Deh, iya. Bahkan ini penting, Rasulullah juga pernah kena sihir. Tembus. Emang dibikin kayak gitu sama Allah supaya bisa dicontoh umatnya. Rasulullah sakit lama nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana nggak sembuh, udah minum ramuan macam-macam nggak sembuh-sembuh. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, sakitnya Anda bukan sakit biasa, Anda kena sihir. Itu di belakang rumah Anda ada batu besar, di bawahnya itu ada barang, itu sihir. Barangnya diikat pakai 11 tali ikatan. Ambil itu barang, lepas tali ikatannya, pasti engkau akan sembuh. Rasulullah langsung manggil sahabat-sahabatnya. Ini tadi malaikat Jibril datang, aku dikasih tahu ternyata aku kena sihir. Coba di belakang rumahku itu ada batu besar, ambil itu batunya, di bawah batu besar itu ada barang, diikat dengan 11 tali ikatan. Ambil itu barangnya, bawa ke sini, lepas tali ikatannya. Kata Jibril, kalau tali ikatannya udah lepas, aku sembuh. Diambil barangnya sama para sahabat, terus diserahkan ke Nabi. Ini ya Rasulullah barangnya. Udah sekarang lepasin itu talinya. Sahabat gak ada yang bisa ngelepas tali ikatan itu. Semua gak bisa. Padahal talinya kelihatannya biasa, tapi gak bisa ngelepas. Emang sihir. Sampai sahabat yang terkenal paling gagah, paling kuat. Ini aku sing maju. Ngudari ngene dak entos. Sayyidina Umar teko Madura. Ngudari ngene dak iso kabeh. Ini aku sing ngudari. Sayyidina Umar maju, dilepas sama Sayyidina Umar berusaha. Ternyata nggak bisa juga. Aduh, kok lot-alot tiba. Sayyidina Umar pun yang terkenal sakti dan kuat, nggak mampu, kok lot-alot tiba. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, nggak ada yang bisa ngelepas sahabatmu sesakti apapun, nggak ada yang bisa ngelepas. Bacakan ini. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah berupa surat Muawwidzatain yang artinya 2 perlindungan. Ini dalam sejarah turunnya Al-Quran, satu-satunya peristiwa 2 surah turun sekaligus. Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. 2 perlindungan. Yang 2 surat itu jumlah ayatnya 11, sama persis dengan jumlah tali ikatan benda sihir tadi. Dibaca sama Rasulullah. Setiap dibaca satu ayat, talinya lepas satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
talinya lepas. Malikin nas tar, ya tali lepas masuk cerut nih, ya tar. Iki pidato sing nglarangi modele ngene iki. Ya kalau pengen murah ya ketua RT-mu suruh ceramah sendiri. Ayo teh RT gantenono teh. Ilahin nas tar. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan itu lepas. Langsung Rasulullah sembuh seketika. Nah, semenjak peristiwa itu, setiap mau tidur Rasulullah selalu membaca surah Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuhnya. Ini sekaligus ijazah untuk seluruh umatnya. Jadi Muawwidzatain setiap mau tidur itu Rasulullah baca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Ini bisa untuk tolak santet, tolak sihir, tolak serangan jahat kayak apapun. Udah nggak perlu ke dukun, entek-entek gula. Orang Islam kok datang ke dukun. Udah punya surah Muawwidzatain itu, baca setiap mau tidur. Itu Rasulullah. Terus iya ya sebentar ya. Nah, sebentar dulu. Terus ini dari segi bahwa Rasulullah manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Sama-sama. Sekali lagi. Sekarang dilengkapi dan disempurnakan dengan Yang Maha Esa. 1, 2, 3. Nah, pinter. Sing kono kok langsung Yang Maha Esa. Ono ketuhanan nih. Ya. Memang sama-sama manusia tapi beda. Rasulullah sebagai manusia berkeringat, keringetan kayak sampeyan juga keringetan, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi. Belum ada parfum zaman itu, keringat Rasulullah harum mewangi, jadi rebutan. Nah, keringatmu, nah kalau keringatmu kena tambahan bahannya bumbu sayur asem. Sebagai manusia Rasulullah juga meludah, tapi ludahnya Rasulullah obat. Abu Bakar Siddiq disengat kala jengking, satu riwayat ular berbisa, bengkak membiru, racun menjalar ke sekujur tubuh, diludahi sama Rasulullah. Ayo praktek sini, ada yang tak ludahi? Terus langsung sembuh seketika. Nah, kalau ludahmu loh ngono loh, Rasulullah ya maaf buang air kecil kencing, tapi kencingnya Rasulullah sama sekali nggak berbau dan nggak berbekas. Begitu keluar hilang di telan alam. Uyuhmu pesinge fitini wa dunya wal akhirah. Memang lanang es keracak kayak minyak goreng. Apalagi perempuan, yes, itu masih ada seruitannya. Itu kencing perempuan itu jauh lebih bau daripada kencing laki-laki. Loh, makanya kalau bayi aja perempuan nggak ada kencingnya najis. Mukhafafah itu nggak ada kok. Soalnya luwe bau. Ngono kok mbok senengi. Loh, Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan Nabi tidak berangkat dari kemauan sendiri, tapi berdasarkan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu. Sehingga sampeyan percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah ngelihat Allah? Kok percaya? Percaya enggak kalau malaikat Israel itu ada? Percaya enggak kalau malaikat Israel itu ada? Udah pernah ketemu? Yang pengen ketemu sekarang angkat tangan tak fatihai. Belum pernah ketemu kok percaya?
Lagi. Percaya nggak ada alam kubur? Percaya nggak ada alam barzah? Udah pernah ke sana? Kok percaya? Nonton film. Percaya nggak kalau nanti ada hari kiamat, alam semesta ini akan hancur? Terus kiamat itu kejadiannya kapan? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Ayo coba. Kita nggak pernah melihat Allah, tapi kita percaya. Kita nggak pernah ketemu malaikat Israel, tapi kita percaya ada. Kita belum pernah ke alam kubur, itu ada bener apa enggak, tapi kita percaya. Hari kiamat akan terjadi, kita percaya. Kenapa kita percaya? Padahal kita nggak pernah lihat, kita belum pernah ke sana. Karena yang membawa berita itu bukan manusia biasa. Yang membawa berita itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan dan membawa citra ketuhanan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau juga sudah memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari akhlak ini nanti akan melahirkan takwa. Ya cekak bengak siapa yang minta sarung? Ayo sak mono akeh. Bentar. Ini timnya bawa sarung ya. Oke. Ya sekedar kenang-kenangan ya. Bentar. Mentahan mawon. Ayo siapa yang bisa sholawatan suaranya bagus? Ayo mana? Ya sampean ya itu baju hitam udah di situ aja nggak apa-apa, di situ aja. Mas operator saya minta kasih mic satu mas, tolong sahabat. ayo berdiri, yuk berdiri dulu. Ayo dicek. Oh anjane nggak pernah pegang mic. Halo. Udah bunyi tuh sih. Udah, ayo. 1 2. Gaya. Om operator, om bengongnya dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Beredek lo Pak Kiai. Namanya siapa Mas? Riki Riyandi Pak. Riki Riyandi. Nggih. Ngapak? Mboten kula Temanggung. Oh Temanggung. Kecamatan mana? Kledung. Ngledung? Kledung Sumbing niku lho Pak. Oh Kledung Sumbing. Nggih. Wis aku wis tau mrono wisan. Nggih. Daerah tembakau. Leres Pak. Mau ambumu kaya mbako. Dari sini lo mambu. Napa nggih? Berarti merantau ke sini nggih? Leres Pak. Sampun pinten tahun? Kira-kira gangsal tahun Pak. Oh kira-kira gangsal tahun. Ngopo kok merantau ke sini? Emang di Temanggung nggak enak? Nganu gajine cilik Pak. Terus lek mriki gajine gede. Ya enggak alhamdulillah Pak, cukup Pak. Sama istri? Kula nganu bujang kula Pak. Oh saya urung payu. Nggih. Enten sing gelem kalih kula. Akhwat yang belum nikah, kalau pengen hidupmu menderita, Riki Riyandi Pak. namanya Riki Riyandi, Mas Riki. Ya saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Amin. Umurnya 95 tahun. Amin ya Allah. Muga-mugi istrine kalih Pak. Siji urung entuk kalih potonganmu. Nyapa kok pengen istri kalih? Lah kan Nabi Muhammad nggih to double-double. Oh gayamu. Mampu lho potonganmu sitoke urung entuk ngono. Insyaallah Pak. Kesini tadi nyampe sini jam berapa? Pak Do Isa. Batu Isak udah nyampe sini. Nggih. Makanya bisa duduk di depan. Nggih, leres Pak. Asli ini sama yang buri nyelempet sini dong. Nggih. Kenapa sama kok berada di barisan depan? Lah, kula ngefan kalian jenengan Pak. Mulai kapan? Mulai pun bangun kok Pak. Oke, kalau emang ngefans sama aku, nama channel YouTube aku apa? Anja Abah Anwar Zahid. Anja channel ya, matur suwun ya udah. Gak apa-apa wis tak anggap bener ngono ae.
sarunge Pak. Sarungnya cap apa? Sarunge Pak Kiai. Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga. Ngerti sarung cap mangga dari mana? Shopee Pak. Shopee. Pria punya selera sarungnya mangga. Tadi kan tantangannya kan baca sholawat. Nggih. Ayo coba sholawatan dulu. Sak mampuni kula mawon nggih Pak. Kan aku tadi bilang yang sholawatan enak. Lah nggih kula nek kali mandi niku enak Pak. Ya udah anggepen niki sampean karo adus. Tolong klambine dicopot. Loh, saru Pak. Ayo Mas Riki, coba sampean sholawatan. Ayo coba. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Iku sholawat ge ngusir gendruwo. Niki gendruwone sing nyoteng niku Pak. Ya coba yang nadanya agak tinggi. Nadanya agak tinggi, nadanya agak tinggi. Ayo. Selawat sing nopo Pak? Terserah sampean mau sholawat apa, ayo. Ayo cepetan ya. Ya apa Pak? Ya Habib apa? Selawat mawon niku mawon nggih Pak. Lah nggih iki tunggale sholawat Jibril namanya. Sallallahu Kurang tinggi, kurang tinggi. Sallallahu Ayo. ala Muhammad. Keren. Terus tepuk tangan. Terus no. Oh, tak antem salam pisan kok. Ayo. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Terus nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi Pak. Ayo. Diulang. Kurang tinggi. Sallallahu ala Muhammad. Terus. Terus. Monggo sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo lagi ya Habibi sing banter. Ya Habibi ya Muhammad. Kaya pitik kecepet lawan. Nek nadane dindekne. Ngelih Pak. Ya gak ngelih ngono kok. Ya udah. Gak apa-apa itu udah kasih sarung, kasih sarung. Matur suwun, Mbah. Heeh. Mugi-mugi jenengan panjang umur. Insyaallah. Sehat sak keluarga. Amin. Amin. Diparingi slamet dugi makin griya. Amin. Biasanya anak-anak yang tak kasih sarung terus mendoakan kan dapat duit. Makanya kuwi ndongane karepe pengen dapat duit. Dobel, Pak. Aku wis ngerti mangkane mau. Sebutan dobel niki napa, Pak? Ya udah, itu kata-kata dulu untuk sarung cap mangga. Ayo. Lah niku wau pria punya selera, sarungnya mangga. Itu sponsor rokok tiru jenenge. Ganti. Kan kula temanggung, Mbak. Ya ganti, yuk. Wong ganteng sarungnya sarung mangga, guys. Orang mangga, orang gaya. Nah, tepuk tangan. Oh, ganteng sarungnya mangga, guys. Orang mangga, orang gaya. Leres, Pak. Betul. Oke, sekarang Ini dobel. Iya. Duit. Ya, harus mawon, Pak. harus bisa jawab pertanyaan. Waduh, Sebutkan 4 nama istri Rasulullah. 1. Humairo, Siti, Pak. Siapa? Siti siapa? Siti Maimunah. Banser meneng kok, Banser meneng no. Ampun didukani niku Pak RT, Pak. Lah ya makanya nggak usah ngasih bocoran. Ayo coba sebutkan 4 saja. 1. Aisyah. 2. Maimunah dulu. Ayo cepat. Siti Zainab. Siti Aisyah. Nah, Aisyah tadi udah disebut kok. Siti Aisyah, Humairah. Banser, ora patek cerdas no 50.000 ae gak mingkem. Padahal tak siapin 1 juta loh. Oh. Napa nggih, Pak? Iya. Lah, mosok juta kalau 50 ora krasa ya.
Lah ditanya nama istrinya Nabi aja nggak kenal. Betul, jarang tahu ketemu, Pak. Wes, Matur suwun, Pak. ayo. Tuh, RT ne. Ayo sekarang yang cewek, suaranya yang bagus. Yang cewek. Ada yang cewek? Ayo mic-nya taruh sana. Ayo mic-nya kasih sana. Ayo mic-nya. Ini ada loh yang ngefans banget sama aku. Aku pas baca kadang di YouTube itu suka komen, nanti Abah tanggal 28 akan ke Cikarang Selatan. Aku pengen ketemu sama Abah, aku pengen bisa foto sama Abang. Ada. Aku itu kalau ada di YouTube itu biasanya tak baca itu komen-komennya, itu ada yang ngefans banget sama aku. Menengah sirek. Ayo mana yang dikasih mic? Belum ada. Belum ada. Ya itu yang sana itu yang gini itu. Sini nggak apa-apa. Agak maju baik. Maju. Ya. Ya. Kalau sarungnya sih nggak seberapa, yang mahal itu yang ngasih. Ya udah. Dari jam 5, jam gangsal teng mriki. Jam gangsal? Nggih. Daleme pundi? Saking mriku. Tapi aslinya saking Magelang cuman teng mriki. Aslinya saking Magelang tapi teng mriki. Mulai jam 5. Nggih, saestu. Yang nyuruh siapa? Orang udah tahu acaranya habis bisa kok jam 5 udah dateng. Pokoknya nomor 1 ngarep pisan. Pokoknya nomor 1 ngarep pisan. Emang kepengen ketemu sama aku? Nggih. Sekarang kalau udah ketemu perasaannya kayak apa? Pun kedua kali teng Antra. Oh, udah pernah di sana? Nggih, pas tujuan niko. Oh, pas tujuan nih kok. Oh, tapi kan belum sempat komunikasi sama aku. Padahal kan ngarep ya kami. Gue menang. Namanya siapa? Aduh, Lu nggak usah malu, tak kenal maka tak sayang. lu izin gua. Katanya sayang sama aku. Nggak usah malu dong. Udah, kan kalau ada namanya aku kan bisa mendoakan gitu loh. Tuti. Ya, Mbak Tuti. Aslinya Magelang. Udah berapa lama tinggal di sini? Saking 2005. Oh, saking 2005. Oh, wis kawak berarti. Tapi masih kelihatan muda nggih. Iya, mudah banget kayak ini loh, kayak depannya ini loh, lah kayak itu. Ini loh. Nah, kayak itu. Teman ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, aku nggak mau kasih pertanyaan macam-macam enggak. Kayak tadi aja pertanyaannya kayak tadi, sebutkan 4 saja nama istri Rasulullah. Ayo. Siti Hadijah. Siti Hadijah. Rungokno Riki. Terus siapa lagi? Siti Aisyah. Nggak usah bingung, Mbak Tuti. Terus siapa lagi? Zainab. Nah, terus siapa lagi? Coba. Saudah. Baik, niku namine Mbah Saudah nggih. Sinten? Oh, baik sampai yang makannya hafal. Nggih. Wes keren, bener. Sarung. Sarungan. Sama nggak usah sarung. Pun Kasihkan bapak. damel bojone kula nggih. Bojone namanya sinten? Pak Edi saking Jombang lho asline. Oh, Jombang Edi. Yo Edi iki lho diolehno sarung karo bojomu Edi. Weh Edi Jombang teko ta wonge? Nggih. Ndi Edi ngacungo. Oh iku Edi. Sampeyan dikai sarung kok bojomu kayak ono isine ya. Keren Jombang top, Jombang Magelang top. Alhamdulillah. Mau sholawatan? Ya? Mau sholawatan? Ayo keren. Harus bisa yo anjamannya itu harus bisa sholawatan. Ayo sholawatan Mbak Tuti, ayo. Tadi bojomu dongakno. Ya gak gemeter. Ayo. Ayo sholawat apa? Hah? Mau gerom? Enggak, sholawat apa? Salam Muhammad.
Mboten apal alamat enak soleh. Ya enggak usah, enggak usah. Tapi suarane kula jane nggih lumayan. Lah ya makanya ya coba. Sholawat busro bisa enggak sholawat busro? Mboten. Tipil kulub aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulubi. Nah itu awalnya sholawat busro, tengah-tengahnya sholawat tipil kulub. Tipil kulub aja.